Diceritakan di zaman Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini orang kaya tapi zuhud, subhanallah. Menjadi pemimpin tapi bijaksana. Orang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Umurnya pendek Pak, tidak panjang. Kurang lebih umurnya, kalau di kitab Da'watu Tammah itu Imam Haddad menjelaskan, kurang lebih umurnya sekitar 36 tahun. Pendek, umurnya pendek, tidak sampai 40. Antara 32 sampai 36. Mungkin di majlis ini sudah ada yang umur 33 tahun. Ini Umar bin Abdul Aziz meninggalnya seumur itu, muda. Jadi presiden 2 tahun. Tidak sampai 1 periode, baru 2 tahun wafat. Tapi beliau diceritakan memiliki kebijaksanaan, kejujuran, keadilan yang begitu luar biasa. Sampai diceritakan Umar bin Abdul Aziz ini Pak, ketika hari pelantikan beliau menjadi seorang presiden, ya, ketika beliau dilantik menjadi seorang presiden, beliau tidak mengadakan pesta selamatan dilantik jadi presiden, tapi yang terjadi di rumahnya tangisan. Sehingga tetangga-tetangga bingung, loh ini diangkat jadi presiden kok saoma nangis, ono apa? Akhirnya ditanya, kenapa wahai Bapak Umar bin Abdul Aziz, jenengan ini dilantik jadi presiden, kok bisa satu rumah nangis semua? Apa kata beliau? Saya tawarkan kepada istri-istri saya, istrinya ada satu Pak, lakon iya lebih dari siji ya. Nah, ini makanya presiden lebih dari siji. Saya tawarkan kepada istri-istri saya, istri-istri ya, mantap ya istri-istri ya. Kalau kita istri untuk siji ya, ini istri-istri Pak. Nah, ini untuk sing wanen untuk ayah, sing ketap-ketap kau saya, ini sing wanen-wanen ya. Nah, ini saya katakan sama istri-istri saya. Apa isi perbincangan beliau? Hari ini saya tawarkan sama kamu, saya cerai atau bertahan sama saya. Kalau kamu kawin sama saya bertahan, ya minta maaf, saya tidak bisa tidur banyak-banyak sama kamu. Kalau gak sabar, ayo tak cerai saiki mulia ning wong tuwekmu, tak anterno baik-baik. Karena saya mau ngopeni rakyat maring ini. Akhirnya karena istrinya ini cinta sejati Pak sama suaminya, akhirnya milih untuk tinggal sama suaminya. Akhirnya Imamul Haddad dalam kitab Da'watu Tammah bercerita, beliau ketika jadi presiden, beliau dalam masa periode menjadi seorang amir, beliau junub hanya 2 kali saja. Sampe tau junub, ngono-ngonoanku cuma ping loro wae. Kelen dia. Saiki jam istirahat pendo ya apa ya. Jam istirahat, jam makan siang sak pertandingan, engko makan sore sak pertandingan. Ya apa iki? Pejabat saiki, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang gak cuma bojone ning omah, kanca kantore disikat pisan jam istirahat kan dia ya. Masya Allah. Mugi-mugi diparingi hidayah bi ta'ala nggih. Loh, Umar bin Abdul Aziz ini tidur sama istrinya junub cuma 2 kali. Kemudian beliau punya keanehan. Beliau punya keanehan. Apa keanehan beliau? Beliau tuh 1 hari ketemu rakyat, 1 hari tidak. 1 harinya ketemu cuma setengah hari. Ditanya, loh kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata baju beliau cuma ada 2. Dalam 1 riwayat bajunya cuma ada 1. Yang lainnya ada disedekahkan untuk fuqara masakin. Jadi beliau kalau sudah masuk rumah dicuci, gak metu lek kelambine gurung garing, wis garing digawe buru metu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan beliau ketika junub ya malam-malam mau ke jeding, Pak. Hari ini edisi cerita saja. Beliau ketika akan ke jeding di pemandian gitu, beliau akan mandi. Ketemu orang masyarakatnya, dia loh, Pak Presiden mau kemana sampean? Mau ke ini, ke jeding. Loh, ini musim dingin, kalau antum masuk mati kademen. Loh, saya nih harus mandi wajib. Loh, ya antum angetkan airnya. Loh, pakai apa? Loh, pakai api. Antum ambil airnya, digodok, rodok anget, aduso. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kayu di rumah habis. Kalau bahasa kita, LPG entek ning omah. Duh, ya beli. Masa gak iso tuku kayu, rek? Tuku LPG lho, 18.000 gak iso tuku ta. Apa kata beliau? Ya akhi, 1.000 rupiah di rumah anak tidak punya. Pak mana Pak pejabat yang kantongi 1.000 gak duwe, Pak? MM-an yang ATM ya. Gajine 20 juta, asetnya ceperannya bisa 2M 3M saya.
Duh, katanya dia, saya tidak punya uang. Bah, kok bisa sampean presiden dan nyekel duit? Loh, kamu yang tanya sama kamu yang terbalik. Kamu kok bisa nyangka saya punya uang padahal saya ini presiden. Duh, ya apa sih kok walik? Loh, kamu yang kebalik. Kamu kok nyangka saya punya uang padahal saya presiden? Karena presiden tidak boleh pegang uang, semuanya untuk rakyat. Lah terus kalau sampean mati, ya apa terus? Kita udah punya presiden. Lah terus ya apa? Saya harus mandi. Ya sudah gini, tak asili. Ya apa Pak? Presiden utang mbek rakyat lagi. Masa Allah presiden nih utang ambek rakyat. Utang ambek rakyat. Katanya rakyat ya, saya pinjemi uang antum. Jangan mandi. Wah, mati antum. Ini tak kasih uang, antum beli kayu, ambil itu airnya, antum godok terus antum mandi. Katanya Umar bin Abdul Aziz, oh enggak, saya tidak mau utang. Loh kenapa tidak mau? Saya takut tidak bisa bayar. Loh kalau saya tidak bisa bayar terus saya mati gimana? Gak ketemu Allah, gak ketemu Kanjeng Nabi, rugi aku. Gara-gara cuma berapa batang kayu saja. Wis ngene wis, lek antum gak kuat nyaur tak ikhlas no. Ikhlas ya, ikhlas. Tapi kalau saya punya rezeki tak bayar. Tapi kalau saya tidak bisa bayar, ya sudah saya ikhlaskan. Piro sih Pak? Cuma 20.000. Akhirnya beli kayu mandi. Sampai ini rakyatnya heran. Kok buru nemoni presiden utang ambek rakyat. Lah saiki rakyat akeh utange, presiden iki gak duwe utang lagi Pak. Kuali. Masya Allah. Ya namanya wakil rakyat Pak. Wakil, namanya wakil rakyat. Kepengin numpak mobil api, ya pejabatnya sih munggah karena mewakili rakyat. Rakyatnya kepengin omah api, ya pejabatnya sih duwe omah api karena mewakili. Ya anggap iki mewakili sampean ya. Rakyat kepengin mangan enak, ya pejabatnya sih mangan apa karena mereka wakil rakyat. Benom iku sih mewakili. Kene ndelok tok yang ngenes ya. Wis satunggal oleh hidayah kabeh nggih. Tuh, ini kisah nyata Pak. Ini bukan cerita bohong. Lah mosok ana wong kayak ngono ana Pak. Bahkan beliau itu diceritakan kalau masuk ke Baitul Mal itu hidungnya ditutup. Jepit paran, cepitan ditutup hidungnya. Masuk tanpa pakai napasnya dari mulut. Loh, ini ajudan-ajudan ini bingung Pak. Delok presiden model ini ki heran. Loh apa mana ki hidungnya ditutup? Apa kata beliau? Di Baitul Mal itu ada parfum. Di antara harta Baitul Mal itu ada parfum. Kalau sampai saya nyium baunya parfum itu, saya nyolong hartanya rakyat. Tak tutup irungku, dosa aku lagi ngambung. Masya Allah. Jari ini rakyatnya, waduh, percaya. Iki dicoblos biayanya. Nomor piro iki ya, iki biaya sing dicoblos. Irungnya disumbet iki ya, iki cocok jadi presiden. Habis itu sudah selesai hartanya bersih ya. Baitul Mal sudah dibagikan, kan Baitul Mal itu kan uang rakyat Pak. Kalau bahasa kita tuh anggaran daerah. Masuk ke Pak Bupati kan didom, nih kepala desa, camat-camat, kemudian untuk semua sektor-sektor didom. Sudah bersih uangnya ndak ada. Kalau dulu ndak ada bank, mereka pakai tempat gitu untuk nyimpan uang. Ya harta tuh macam-macam, ono beras, ya ono duit, ya ono minyak wangi, ya ono lungo, macam-macam sudah. Sudah bersih ndak ada, ngambil sejadah, sholat di sana. Tempatnya disolati, dibacakan sholawat terus doa, ya Allah, Allahumma shad, Allahumma shad, Allahumma shad, saksikan ya Allah bersih, saya tidak ngambil 1 sen pun. Bukan tonglah siji ka ono. Bahkan beliau itu kalau di kantor malam, beliau tuh ada lilinnya begitu, beliau nyatet-nyatet untuk keperluan rakyat. Ada orang masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau apa sampean? Mau ada yang mau ditanyakan, pribadi apa urusan negara? Urusan bojo ngamuan. Nah iki ya perlu dicurhat iki ya. Bojo ngamuan, keuangan sepi dan lain-lain. Nah iki. Oh, berarti kan urusan pribadi kata Pak Presiden. Iya, urusan pribadi. Silakan duduk. Longgo lelene disebel, Pak. Peteng. Loh, kok dimatikan lelenya? Jadi omong-omongan gak kata orang ini. Loh bingung iki, yang duduk ini bingung. Loh, kenapa kok dimatikan? Loh ini lilinnya rakyat, hanya boleh dipakai untuk kepentingan rakyat. Lah kamu karena urusan pribadi curhat bojo ngamu ane ngomah, ya gak oleh nggak lilin, korupsi aku ling ini. Allah, sampai segitunya. Bayangkan, saya ini mlebu kantor, tit AC, lampu 5 urip kabeh,
wifi, bus banter. Apa Pak? Apakah hasil Beb? Demi Allah hasil. Saking adilnya beliau, satu rakyat tidak ada yang miskin, cukup semuanya. Beliau yang tidak punya. Bahkan kambing sama serigala kumpul satu kandang. Jadi kambingnya tidak takut dimakan sama si macan tidak gregetan apa mangan wedhus ya. Karena kambing sudah dapat rezeki, serigalanya dapat rezeki sendiri. Saking adilnya sampai binatang-binatang ku akur. Allah. Beliau menjabat 2 tahun. Setelah beliau wafat, beliau meninggal dunia, hancur semuanya. Hancur, kisru kabeh. Akhirnya kambing sama serigala paten-patenan, mari ngono rakyat akeh kriminal, apa sebab pemimpinnya mati. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan sama ana sama antum semuanya bahwa keberkahan itu di hatinya orang soleh, karena orang ini mati kisru semuanya. Ketika orang ini hidup, berkah semuanya. Seakan-akan Allah ngasih tahu bahwa keberkahan suatu daerah itu bukan karena programnya, bukan karena sistematisnya, tapi karena hatinya orang soleh yang duduk di tempat itu, sehingga menular keberkahannya kepada seluruh rakyat yang ada di tempatnya. Nah, semoga hati kita dibuka Ta'ala ya. Kalau mau ngomongkan gini-gini pada ada orang-orang itu, kalau sampai ngomong apa ada Beb orang-orang yang punya harta banyak tapi masih tidak kedunian, ya oke Pak, bukan sedikit, banyak. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz, wakif dengan Sayyidina Muhammad SAW, wakif dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wakif dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Wafat bajunya tembelan 18, tuku kelambi anyar ndak iso, uangnya habis untuk rakyat. Makanya kata Imam Bishr bin Haris, orang yang minta harta banyak itu hakikatnya minta lama untuk dihisap. Orang soleh itu banyak hartanya, tinggi jabatannya, mereka tidak mau untuk dihisap. Bagaimana caranya? Untuk umat, karena mereka tahu umur mereka terbatas. Umar bin Abdul Aziz ketika akan wafat ditegur sama beberapa kerabat, ditegur, gimana antum ini sebentar lagi mati, anaknya antum makan apa terus? Masa rek gak ninggalno harta ke anak rek presiden iki Pak, gak ninggalno kaplingan, wala rumah dinas, wala mobil, wala sepeda motor, gak anak rejek. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sudah saya tinggalkan anak saya akhlak, dan cukup, itu cukup sudah, karena Nabi Muhammad meninggal, cuma meninggal itu tok pendidikan yang baik untuk keluarganya. Berkah Pak, sampai sekarang keluarganya Nabi Muhammad berkah, gak pedot berkahnya. Akhirnya beliau wafat, terbukti di zaman yang sama ada Khalifah Harun, beliau juga punya kekayaan yang banyak, beliau punya anak-anak, anaknya diwarisi harta, per anak dikei istana siji-siji. Sa anu nih, sa dayangi, sa budaknya, sa kendaraannya dengan kekayaannya. Umar bin Abdul Aziz wafat tidak ninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan anaknya dididik baca Quran, cinta sama ulama, cinta habaib. Jadi orang-orang soleh ketika sungguhan, ketika Khalifah Harun wafat, anaknya kaya, yang terjadi kisru-kisruan karena rebutan harta. Sedangkan anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang barokah karena yang ditinggalkan adalah pendidikan yang baik dari akhlak Nabi Muhammad SAW.